Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Nafinas Romadhoni dari kelas TI 231. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UTS dari pemrograman Python mulai dari nomor 1 hingga nomor 5. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Nafinas Romadhoni. Saya dari kelas TI 231 ingin mempresentasikan jawaban saya untuk ujian tengah semester mata kuliah pemrograman Python. Nah, di jawaban soal nomor 1, kita diminta untuk menyiapkan perintah untuk menjalankan proyek. Nah, di sini ini adalah 4 baris perintah. Baris perintah yang saya gunakan di terminal. Yang pertama yaitu membuat lingkungan virtual, yaitu Python strip VNV, lalu yang kedua mengaktifkan lingkungan tersebut dengan script activate ini. Lalu untuk yang ketiga memasang dependensi spesifik sesuai soal, yaitu pip install request sama dengan itu. Lalu ini adalah prosesnya. Nah, untuk mengecek apakah VNV sudah aktif, di bagian sini di kurung ini menandakan VNV sudah aktif. Lalu untuk yang 1B merapikan kode. Soal yang 1B merapikan kode yang awalnya kodenya itu datar, tidak ada spasi-spasi, maka saya rapikan karena alasannya yaitu untuk keterbacaan readability. Nah, kode asli menggabungkan deklarasi, variabel dan fungsi dalam satu baris dengan memisahkannya dan menambahkan white space sesuai standar PIP8 atau penulisan kode Python. Maka kode ini akan jauh lebih mudah dibaca dan enak dipandang. Oke, lanjut untuk jawaban soal nomor 2, yaitu menghitung jumlah setoran dari minggu ke-1 hingga minggu ketiga sampai minggu ketiga, yaitu user diminta menginput langsung sesuai dengan angka desimal setoran 1. Lalu untuk logikanya yaitu melakukan validasi input jika setoran jika setoran sama dengan 0 atau setoran 2 kurang dari 0 atau setoran 3 kurang dari 0, maka input tidak valid atau negatif. Lalu di sini menjumlahkan ketiga setoran, yaitu totalnya yaitu setoran 1 ditambah setoran 2 ditambah setoran 3, maka akan menampilkan hasil dari total setoran tersebut. Nah, lalu di codingan ini untuk mengecek kondisi total untuk menentukan status. Nah, jika total setorannya 600.000, maka statusnya akan menjadi tinggi. Jika totalnya hanya 300, maka statusnya akan sedang. Lalu untuk jika kurang dari 300, maka statusnya akan menjadi rendah. Oke, mari kita jalankan dulu. Soal 2. Koperasi.p. Nah, di sini kita inputkan setoran minggu ke-1, yaitu kita coba input 200.000 ya. Lalu setoran minggu ke-2 200.000.
Setelah minggu ketiga juga 200.000, maka dari total setoran koperasi akan jadi 600.000 hingga masuk ke status tinggi. Oke, lanjut untuk jawaban yang soal ketiga, yaitu menghitung ongkir rapid send berdasarkan kota tujuan, berat barang, dan apakah menggunakan asuransi atau tidak. Oke, untuk di sini parameternya menggunakan berat, kota, dan asuransi. Outputnya nanti akan muncul ongkir, jumlah ongkir dalam rupiah, lalu dasar. Dasar yaitu tarif dasar sesuai kota tujuan. Oke, di sini berisi dictionary untuk menyimpan tarif dasar setiap kota. Nah, di sini untuk tarif dasarnya Jakarta 10.000, Bandung 12.000, Surabaya 15.000, Yogyakarta 13.000. Nah, ini adalah sebuah codingan yang fungsinya untuk mengambil tarif dasar dari dictionary. Jika kota tidak ada, maka default 0. Nah, di sini ongkir sama dengan dasar tambah 2000 dikali berat underscore kilo berfungsi untuk menghitung ongkir dasar ditambah biaya berdasarkan berat. Lalu codingan ini if asuransi sama dengan ongkir ditambah sama dengan 3000 berfungsi untuk jika pengguna memilih asuransi maka menambahkan 3000. Lalu return ongkir, dasar yang berfungsi untuk mengembalikan total ongkir dan tarif dasar kota. Oke, di sini untuk pemanggilan fungsi otomatis. Nah, di sini kan saya akan merunning ya, menggunakan kota Solo. Nah, di Solo, tapi tidak ada dictionary untuk menyimpan tarif dasar di tiap kota. Oke, nah untuk di sini logika dari pemanggilannya yaitu total, tarif dasar sama dengan hitung ongkir dan berisi berat, kota, dan asuransi. Oke, di sini adalah print. Print ini berfungsi untuk menampilkan rincian ongkir ya, teman-teman. Oke, mari kita running terlebih dahulu. Python soal 3 ongkir. Soal 3 ongkir. .p. Oke, di sini akan menampilkan output dari codingan tersebut yang berisi tentang rincian otomatis yang ada sebuah kota tujuan yaitu Solo, tarif dasarnya 0, beratnya 4 kilo, biaya berat 8.000, untuk asuransinya iya 3.000, total ongkir 11.000. Oke, lanjut untuk jawaban soal yang keempat, yaitu jadwal kuliah dari kampus. Nah, di sini yang paling atas ini adalah data jadwal disimpan dalam bentuk list of dictionary yang berisi struktur data. Nah, lanjut untuk yang kedua, def jadwal underscore hari dalam kurung hari, yaitu adalah sebuah fungsi yang untuk menampilkan jadwal kuliah untuk hari yang spesifik, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Lanjut. Nah, di sini ada kode yang berisi ditemukan sama dengan false yang gunanya untuk mesin pelacak. Lalu yang ketiga yaitu for jadwal in jadwal underscore kuliah.
Nah, ini sama sebagai mesin pencari yang perannya berfungsi untuk loop atau looping, perulangan. Lalu if jadwal ini adalah bagian yang paling terpenting di dalam di dalam loop untuk setiap jadwal yang sedang dipegang. Nah, di sini lanjut untuk jika tidak ditemukan, maka outputnya akan muncul tidak ada jadwal untuk hari ini. Nah, di sini ada contoh pemanggilan fungsi ya. Jadwal hari Rabu. Kita input aja Rabu, lalu jadwal hari yang kedua yaitu hari Jumat. Oke, mari kita coba runningnya ya. Python soal 4 skor jadwal .py. Nah, di sini muncul output ya teman-teman. Output dari input jadwal hari Rabu dan Jumat akan muncul yang berisi jadwal untuk hari Rabu. Sedangkan untuk jadwal hari Jumat tidak ada jadwal dikarenakan dari dictionary tersebut tidak saya inputkan. Maka akan muncul tidak ada jadwal untuk hari ini. Sedangkan untuk yang hari Rabu akan muncul jadwalnya, yaitu mata kuliah pemrograman Python, untuk nama dosennya Pak Triyono Eskom di ruang 12, lalu untuk mata kuliah yang kedua yaitu jaringan komputer, dosen Dr. Citra, dan ruangnya ada di laboratorium jargon. Oke, segitu saja. Oke, mari kita lanjut pembahasan soal nomor 5, yaitu saya akan mempresentasikan alur kerja dari script Python yang telah saya buat. Nah, di sini script ini dirancang untuk sebagai sebuah alur kerja sederhana untuk mengolah data presensi. Tujuannya adalah untuk mengambil data mentah, lalu memprosesnya dan menghasilkan sebuah laporan ringkasan secara otomatis. Alur kerjanya dapat dibagi menjadi 5 langkah. Yang pertama, persiapan. Ini persiapan ya. Lalu untuk yang kedua yaitu inisiasi lingkungan atau membuat folder. Lalu untuk yang ketiga yaitu generasi data atau menulis presensi CSV. Lalu untuk yang keempat, pemrosesan data, membaca dan menganalisis CSV. Nah, untuk yang terakhir yaitu pembuatan laporan atau menyimpan ringkasan JSON. Oke, mari saya akan jelaskan alur yang pertama yaitu persiapan. Nah, teman-teman bisa mempersiapkan sebuah import 4 library standar yaitu import AS, berfungsi untuk interaksi dengan sistem operasi, spesifiknya untuk membuat folder. Nah, untuk kedua yaitu import CSV untuk membaca atau menulis file CSV, lalu import JSON untuk menyimpan hasil ke file JSON, lalu yang keempat import logging. Nah, ini untuk menampilkan pesan info dan error. Lanjut untuk yang alur kerja yang kedua yaitu inisiasi lingkungan atau membuat folder data. Nah, try ini kita awali dengan try. Nah, script ini menggunakan as makes data
koma axis underscore oke sama dengan true. Nah, perintah ini akan membuat folder bernama data untuk menyimpan semua file kita. Nah, bagian pentingnya yaitu axis underscore oke sama dengan true. Ini adalah praktik yang baik. Jika folder data sudah ada, script tidak akan crash atau error, melainkan akan lanjut ke langkah berikutnya. Nah, jika berhasil, log akan menampilkan info, yaitu folder data, folder data sudah siap. Nah, jika loggingnya error, maka akan muncul gagal membuat folder. Lalu untuk yang ketiga yaitu menulis file CSV. Nah, di sini kita membuka file data presensi CSV dalam mode tulis W. Nah, lalu kita menggunakan CSV Writer untuk menulis data baris per baris. Nah, baris pertamanya adalah header. Header yang berisi name, nama, lalu hadir UTS. Nah, di sini berisi data mahasiswa yang ketika 1 artinya hadir, lalu 0 artinya tidak hadir. Nah, di sini datanya tertulis white row. Ini berisi name, lalu ini nama, ya, Desta, Vicky, Arsa, lalu di sini keterangan 1 dan 0. 1 menandakan hadir, 0 menandakan tidak hadir. Oke. Setelah itu, logging akan menerima info dan akan muncul data berhasil disimpan ke presensi CSV. Jika error, maka akan muncul gagal menulis file CSV atau error. Lanjut untuk yang keempat yaitu membaca file CSV dan menghitung kehadiran. Nah, di sini ini adalah inti dari script kita. Disinilah data mentah diubah menjadi informasi yang berguna. Nah, untuk pertama-tama kita membuka kembali file data presensi CSV, kemudian menggunakan mode baca R atau read. Nah, metode yang kita gunakan adalah CSV dig reader. Nah, karena script akan otomatis membaca header dan mengubah setiap baris data menjadi dictionary. Dengan dig reader, kita bisa memanggil data dengan jelas, misalnya baris hadir UTS, alih-alih menggunakan indeks angka yang rawan error. Lalu kita siapkan dua penghitung, yaitu total dan hadir. Kita lakukan looping untuk setiap baris di file CSV. Total akan selalu bertambah untuk menghitung jumlah mahasiswa. Lalu kita cek if baris sama dengan hadir UTS sama dengan 1. Nah, kita cek sebagai string 1 karena semua data dan dari CSV pada dasarnya dibaca sebagai teks. Jika kondisi terpenuhi, maka hadir bertambah. Ya. Ini. Nah, setelah loop selesai, kita hitung presentasi kehadirannya. Ada pengecekan if total lebih dari 0 untuk menghindari error pembagian dengan 0 jika filenya kosong. Lalu hasilnya kita kumpulkan sebagai sebuah dictionary bernama ringkasan. Nah, di sini ringkasannya. Logging info, data berhasil dibaca dan
dihitung. Nah, jika gagal atau error, maka akan muncul gagal membaca file CSV. Nah, untuk yang terakhir yaitu pembuatan laporan atau ringkasan JSON. Nah, di sini berisi hasil olahan kita ke dalam format yang permanen dan mudah dibaca, baik oleh manusia maupun oleh program lain, misalnya API atau front-end web. Nah, kita menggunakan library JSON. Ya. Nah, lalu kita membuka file data ringkasan. Kita buka data ringkasan.json dalam mode tulis W. Nah, di sini perintah JSON dalam ringkasan file indent akan menulis dictionary ringkasan ke dalam file tersebut. Nah, indent sama dengan 4 adalah parameter atau kosmetik agar file JSON yang dihasilkan rapi dan mudah dibaca oleh manusia. Maka log akan mencatat info ringkasan berhasil disimpan ke ringkasan JSON. Nah, dan mencoba lanjut ke langkah berikutnya. Jadi, secara keseluruhan, script ini mendemonstrasikan alur kerja ETL yang secara garis besarnya yaitu extract, transform, dan load yang sangat mendasar. Oke, terima kasih. Di sini saya telah menyelesaikan 5 presentasi, 5 soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.